Jakarta pagi itu diguyur gerimis tipis. Gedung Wakil Presiden yang biasanya tenang, mendadak berubah riuh. Puluhan pengemudi ojol dari berbagai daerah datang berbondong-bondong, membawa serta raut wajah penuh kemarahan dan kelelahan. Jaket hijau dan biru mereka seakan menjadi lautan warna yang membanjiri halaman. Di balik pagar besi yang dijaga ketat aparat, spanduk-spanduk sederhana terbentang. Tulisan-tulisan besar dengan tinta hitam dan merah memuat pesan yang mengguncang, asterisk keadilan untuk korban penabrakan. Asterisk dan asterisk, jangan anggap nyawa murah. Asterisk. Suara klakson motor sesekali terdengar, bercampur dengan teriakan solidaritas yang menggema di udara. Sementara itu, di dalam ruang rapat utama, suasana jauh berbeda. Karpet merah terbentang rapi, kursi-kursi kulit berjejer menghadap meja panjang dari kayu jati. Gibran, sang wakil presiden, duduk tegak dengan tatapan datar. Tangannya menekan buku catatan yang sudah disiapkan, seolah ingin memastikan bahwa hari ini ia tidak hanya hadir sebagai pejabat, melainkan juga sebagai pendengar. Perjumpaan ini bukanlah agenda rutin kenegaraan. Pertemuan itu lahir dari tekanan publik, dari video penabrakan yang viral, dari jeritan keluarga korban yang tak lagi bisa ditutup-tutupi. Maka bagi Gibran, pagi itu terasa berbeda. Ia tahu, di balik pintu kayu besar yang sebentar lagi akan terbuka, ada gelombang amarah yang menuntut jawaban. Ketika pintu berlapis ukiran itu akhirnya dibuka, satu persatu pimpinan ojol masuk. Langkah mereka mantap, pandangan tajam, meski wajahnya menunjukkan kelelahan setelah perjalanan jauh. Mereka datang bukan hanya membawa diri, melainkan membawa suara ribuan pengemudi yang menunggu di luar, dan mungkin juga di seluruh negeri. Gibran berdiri menyambut, memberi salam singkat, lalu mempersilakan duduk. Tak ada senyum basa-basi yang biasanya mewarnai acara resmi. Ia hanya mengangguk kecil, lalu menunggu. Para perwakilan duduk dengan jaket masih melekat, sengaja tidak melepasnya, sebagai simbol bahwa identitas mereka bukan tamu, melainkan rakyat yang menuntut hak. Beberapa menit pertama berlangsung hening. Hanya terdengar suara mesin pendingin ruangan yang berdengung pelan. Raka, Ketua Forum Nasional, akhirnya meletakkan map berisi dokumen di atas meja. Tatapannya lurus ke arah Gibran, seakan ingin menembus tembok protokol yang membatasi. "Kami datang bukan untuk basa-basi, Pak," ucapnya pelan namun tegas. Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Gibran tidak langsung menjawab, ia hanya menatap balik, mencoba membaca gelombang emosi yang ada di hadapannya. Dalam hati, ia sadar, percakapan ini bisa berakhir dengan jalan keluar, atau justru memperdalam jurang ketidakpercayaan. Di luar gedung, ribuan pengemudi yang menunggu terus menyanyikan yel-yel perjuangan. Suara mereka masuk lewat celah jendela, seperti gema yang sengaja ikut menjadi saksi. Para aparat tampak tegang, khawatir setiap detik bisa berubah menjadi ledakan protes yang lebih keras. Babak pertama pertemuan itu akhirnya dimulai, bukan dengan tepuk tangan atau sambutan panjang, melainkan dengan tatapan mata yang saling menguji. Gibran bersandar sedikit ke kursinya, lalu berkata pelan, "Baik, mari kita mulai. Saya ingin dengar semuanya." Kata-kata itu menjadi kunci pembuka, menandai perdebatan panjang yang siap meledak di meja rapat tersebut. Raka membuka map yang dibawanya dengan gerakan pelan namun mantap. Di dalamnya tersusun foto-foto korban penabrakan saat demo yang lalu. Satu persatu ia letakkan di atas meja, hingga meja rapat itu dipenuhi wajah-wajah driver yang tubuhnya berlumur darah, beberapa masih terbaring di rumah sakit, dan ada pula yang sudah tiada. Suasana ruang mendadak senyap, hanya terdengar desahan napas berat dari mereka yang menyaksikan. Seorang pimpinan ojol dari Surabaya maju, membantu Raka menjelaskan kronologi. Suaranya bergetar ketika menyebut nama sahabatnya yang kini lumpuh karena remuk tulang kakinya. Dia hanya berdiri di tepi jalan, tidak melawan, tapi mobil itu melaju kencang dan menghantam tubuhnya, ucapnya. Ruangan seakan bergetar, karena di balik kata-kata itu tersimpan kemarahan yang sulit dibendung. Gibran menundukkan kepala, menatap foto-foto itu cukup lama. Bibirnya tidak bergerak, matanya sedikit menyipit, namun tangannya menggenggam pena lebih erat. Ia tahu, setiap gambar yang terpampang di hadapannya bukan sekadar bukti, melainkan simbol luka yang dirasakan ribuan keluarga ojol di seluruh negeri. Salah satu perwakilan dari Medan berdiri, tak bisa lagi menahan emosi. "Pak Wapres, apakah nyawa pengemudi hanya angka di laporan?
Kami sudah terlalu sering kehilangan kawan di jalan, dan kali ini ditabrak saat memperjuangkan hak. Apa ini tidak cukup membuka mata pemerintah? Suaranya meninggi, membuat beberapa aparat yang berjaga menoleh dengan resah. Gibran tidak langsung menjawab. Ia menatap perwakilan itu dengan serius, membiarkan emosi mengalir tanpa disela. Bagi dirinya, mendengar jeritan hati rakyat adalah bagian dari tanggung jawab, meski setiap kata terasa seperti hantaman keras yang menguji kesabarannya. Raka kembali angkat bicara. Ia menyebutkan nama-nama korban satu persatu, seperti membacakan daftar panjang yang menohok hati. Beberapa perwakilan yang duduk di sisi kiri menundukkan kepala, ada yang menyeka mata dengan punggung tangan. Tangis tertahan bergema di ruangan megah itu, menandakan luka yang mereka bawa bukan hanya fisik, melainkan juga batin. Di luar gedung, ribuan ojol yang menunggu ikut berteriak lebih keras. Mereka mendengar kabar bahwa pertemuan sudah membicarakan korban. Yel-yel berubah menjadi seruan solidaritas, dan suara klakson motor dipencet berulang kali, seperti dentuman genderang perang yang mengiringi perundingan. Salah seorang perwakilan dari Yogyakarta kemudian mengangkat suaranya. Ia menegaskan bahwa tragedi itu bukan insiden semata, melainkan gambaran betapa rentannya posisi pengemudi di negeri ini. Hari ini yang ditabrak teman kami, besok bisa siapa saja. Jika keadilan tak ditegakkan, kami akan dianggap tak lebih dari batu di jalanan, ujarnya penuh perih. Pernyataan itu membuat Gibran akhirnya menegakkan badan. Wajahnya masih tenang, tapi sorot matanya semakin dalam. Ia menyadari, rapat ini tidak hanya soal penabrakan, melainkan tentang martabat ribuan orang yang menggantungkan hidup di jalan raya, tentang rasa aman yang seharusnya dijamin negara. Suasana ruangan makin pekat. Raka mengetuk meja, menekankan bahwa mereka tidak akan keluar dari ruangan tanpa kepastian. Bapak boleh sibuk dengan urusan negara, tapi jangan anggap kami akan berhenti menuntut. Kami berdiri di sini membawa janji kepada keluarga korban, dan kami tidak akan mengkhianatinya. Hening sesaat menyelimuti, namun hening itu justru menambah tegang. Semua mata tertuju pada Gibran, menunggu apa yang akan ia katakan. Ia menarik napas panjang, menghela perlahan, sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata pertama yang membuat seluruh ruangan kembali menegang. Saya sudah lihat luka kalian. Sekarang, biarkan saya menjawab. Pernyataan itu menutup babak kedua pertemuan. Jawaban yang ditunggu akhirnya akan keluar, namun tak seorang pun tahu apakah akan menjadi harapan baru, atau justru percikan yang menyulut bara lebih besar. Raka berdiri tegak di ujung meja, tatapannya menusuk ke arah Gibran. Dengan suara yang lantang namun terukur, ia mulai merangkum inti dari perjuangan mereka. Kami tidak datang untuk belas kasihan. Kami datang untuk keadilan. Ada 3 hal yang harus Bapak dengar dan jawab hari ini. Suaranya bergetar, tapi penuh wibawa, membuat semua kepala menoleh padanya. Ia mengangkat tangannya, menekankan tuntutan pertama. Penegakan hukum bagi pelaku penabrakan. Kami tidak ingin pelaku hanya disebut, oknum tak dikenal, lalu menghilang dari berita. Kami ingin nama, proses hukum, dan vonis yang setimpal. Jangan biarkan nyawa sahabat kami hilang tanpa pelaku bertanggung jawab. Seorang pimpinan ojol dari Bandung menambahkan, kalau pelaku dibiarkan, artinya negara merestui bahwa kami bisa ditabrak kapan saja tanpa konsekuensi. Kata-kata itu disambut dengan gumaman setuju dari seluruh perwakilan. Beberapa bahkan mengepalkan tangan di atas meja, seakan ingin menguatkan suara mereka. Raka lalu melanjutkan tuntutan kedua, kompensasi bagi keluarga korban. Ada anak-anak yang kehilangan ayah, ada istri yang ditinggal suami, ada orang tua yang kehilangan tumpuan hidup. Kami menuntut negara hadir, bukan sekadar dengan belasungkawa, tapi dengan tanggung jawab nyata. Ucapannya menggema, membuat ruangan seakan bergetar oleh semangat yang dibawanya. Di ujung meja, seorang perwakilan dari Kalimantan ikut bersuara. Ia bercerita tentang seorang rekan yang kini tak bisa lagi bekerja karena cacat permanen. Bagaimana keluarganya bertahan hidup? Siapa yang menanggung sekolah anak-anaknya? Negara tidak boleh diam. Cerita itu menambah bobot tuntutan kedua, menegaskan bahwa luka yang ada bukan hanya fisik, tapi juga ekonomi. Tuntutan ketiga muncul dengan nada lebih keras. Regulasi tarif dan perlindungan hukum bagi pengemudi online. Kami bosan dianggap hanya roda ekonomi sementara perlindungan kami rapuh. Jika pemerintah tidak segera menata regulasi,
tragedi seperti ini hanya menunggu waktu terulang, tegas Raka. Suara itu disambut ketukan meja dan sorakan singkat tanda persetujuan. Gibran mengangkat wajahnya, menatap mereka satu persatu. Ia tak menuliskan apapun kali ini, hanya menyimpan dalam kepalanya. Dari sorot matanya, terlihat bahwa ia paham betapa seriusnya tuntutan itu. Namun ia tetap diam, membiarkan suara para pimpinan mengalir seperti arus deras yang tak terbendung. Seorang perwakilan dari Papua maju dengan langkah mantap. Dengan logat khasnya, ia berkata, "Kami datang jauh-jauh bukan untuk pulang dengan tangan kosong. Kalau tuntutan ini diabaikan, jangan salahkan kami kalau jalanan seluruh kota berhenti bergerak." Ancaman itu membuat suasana ruangan makin panas, seakan percikan api siap menyambar. Beberapa aparat yang berjaga di dalam ruangan tampak gelisah. Mereka saling bertukar pandang, khawatir rapat ini bisa berubah menjadi ledakan amarah. Namun Gibran tetap tak bergeming, menahan diri agar tidak terbawa arus emosi. Ia tahu, satu kalimat yang salah bisa membuat segalanya hancur. Di luar gedung, ribuan ojol yang menunggu terus bersorak. Mereka mengibarkan spanduk lebih tinggi, berteriak lebih keras, seolah bisa mendengar isi ruangan. Suara massa itu menjadi latar yang menambah ketegangan, mengingatkan bahwa pertemuan ini bukan hanya milik mereka yang duduk di meja, melainkan milik seluruh pengemudi di negeri ini. Raka menutup pernyataannya dengan suara bergetar namun tegas. "Itu 3 tuntutan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi, karena kami ingin Bapak menjawabnya sekarang." Semua mata tertuju pada Gibran, menunggu respon yang bisa menentukan arah nasib ribuan orang. Suasana menjadi senyap. Detik terasa panjang, seolah waktu menahan napas bersama semua orang di ruangan itu. Gibran bersandar ke kursi, menghela napas perlahan, sebelum akhirnya membuka suara. "Baik," katanya pelan, "saya sudah mendengar semuanya. Sekarang izinkan saya menanggapi." Gibran menatap wajah-wajah tegang di seberang meja. Suara massa di luar gedung masih terdengar, seperti riak ombak yang menuntut perahu segera berlayar. Ia tahu, satu kalimat yang ia ucapkan bisa meredakan amarah, tapi juga bisa memperkeruh suasana. Dengan tenang ia meletakkan pena di atas meja, lalu bersuara, "Saya mendengar dengan jelas, dan saya tidak akan pura-pura tuli." Ia mengawali dengan menyinggung tuntutan pertama. "Pelaku penabrakan itu akan ditindak. Saya sudah memerintahkan kepolisian untuk membentuk tim investigasi independen. Tidak ada nama yang akan disembunyikan, tidak ada perkara yang ditutup rapat." Suaranya mantap, membuat beberapa perwakilan ojol saling pandang, antara percaya dan masih ragu. Raka mengetukkan jarinya ke meja, seakan ingin menguji janji itu. "Kami tidak ingin janji kosong, Pak. Kami sudah sering dijanjikan hal yang sama." Gibran menoleh padanya, lalu mengangguk. "Saya tidak akan berbicara 2 kali tentang hal yang sama. Kalian akan lihat hasilnya, bukan hanya mendengar kata-kata saya." Ia kemudian beralih pada tuntutan kedua. Nada suaranya lebih dalam, seakan ingin menyampaikan empati. "Saya ikut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan. Pemerintah akan menanggung biaya pengobatan korban, dan bantuan khusus akan diberikan kepada keluarga yang kehilangan tulang punggung. Ini bukan sekadar belasungkawa, ini bentuk tanggung jawab negara." Suasana sempat mereda, meski wajah-wajah di ruangan belum sepenuhnya luluh. Seorang perwakilan dari Kalimantan menunduk, menyeka matanya, lalu mengangguk pelan. Namun seorang pimpinan dari Jawa Timur justru berkata lantang, "Bantuan sementara tidak cukup. Kami ingin perlindungan jangka panjang." Gibran mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tak disela dulu. "Itulah yang membawa saya pada poin ketiga," ucapnya. "Pemerintah sedang menyusun regulasi baru yang akan menata tarif dan memberikan perlindungan hukum untuk pengemudi online. Saya tahu ini sudah lama kalian tunggu. Saya tidak ingin menambah janji, tapi saya pastikan kalian duduk di meja perumusan, bukan hanya mendengar kabar dari luar." Kalimat itu membuat ruangan sedikit bergemuruh. Beberapa perwakilan saling berbisik, ada yang menepuk pundak sesamanya. Mereka tidak menyangka akan dilibatkan langsung. Raka menatap Gibran lekat-lekat, mencari tanda apakah ini sekadar taktik meredakan amarah, atau benar-benar niat tulus. Namun Gibran tidak berhenti di situ. Ia menegaskan batas yang jelas. "Saya akan menuntut keadilan untuk kalian, tapi saya juga menuntut kedisiplinan dari kalian. Demo anarkis tidak akan membawa kebaikan. Jika kita ingin duduk bersama,
mari kita buktikan bahwa kita bisa berjuang dengan cara yang terhormat. Kata-kata itu membuat sebagian perwakilan terdiam, sebagian lain merasa tersinggung. Seorang perwakilan dari Makassar spontan berdiri, "Kami tidak anarkis. Kami hanya menuntut hak." Suaranya keras, membuat ruangan kembali panas. Namun Gibran tetap duduk tenang, menatapnya tanpa bergeser sedikit pun. "Kalau kalian merasa benar, mari buktikan dengan cara yang benar," ujar Gibran dengan nada tegas. "Kita bisa jadikan tragedi ini momentum perubahan. Tapi kalau kalian memilih jalan lain, saya tidak akan segan bertindak." Ucapannya bagai pisau bermata dua, bisa jadi peringatan, bisa pula pemicu api baru. Ruangan kembali hening, tidak ada lagi yang bersuara. Hanya tatapan-tatapan penuh keraguan yang saling bertemu di udara. Beberapa menunduk, ada juga yang menatap Gibran dengan mata menyala. Raka akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Baik, kami akan menunggu bukti, bukan sekadar kata." Jawaban Gibran malam itu tidak sepenuhnya menenangkan, namun cukup untuk membuat diskusi berlanjut. Para perwakilan tahu, jalan panjang masih menanti. Namun setidaknya, untuk pertama kalinya, mereka mendengar langsung dari seorang pemimpin, bukan dari corong media atau pernyataan singkat yang dingin. Pertemuan itu baru saja berubah dari adu tuntutan menjadi medan uji kepercayaan. Suasana yang semula mulai reda mendadak kembali menegang ketika seorang pimpinan ojol dari Makassar, Fadli, berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam, suaranya lantang menggema di ruang rapat. "Kalau aparat tak bisa lindungi kami, apa gunanya negara ini?" teriaknya sambil mengepalkan tangan. Kalimat itu menusuk jantung semua yang hadir, membuat ruangan seakan bergetar oleh amarah yang tertahan. Beberapa perwakilan ikut bangkit dari kursi mereka, menunjuk-nunjuk ke arah jajaran pejabat pendamping Gibran. Ketukan meja terdengar berulang, menciptakan dentuman keras yang menambah panas suasana. Mata-mata penuh kemarahan menyorot, seolah setiap orang siap meledakkan emosinya kapan saja. Aparat keamanan di sudut ruangan bergerak mendekat, siap mengantisipasi. Namun langkah mereka justru memicu teriakan protes yang lebih keras dari para pimpinan ojol. "Kami bukan penjahat. Jangan perlakukan kami seperti ancaman." Suara seorang wakil dari Medan meledak, menambah hiruk-pikuk yang tak terkendali. Gibran tetap duduk di kursinya. Ia tidak bereaksi spontan, hanya mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Isyarat itu membuat ruangan perlahan-lahan mereda, meski desis napas berat masih terdengar. "Kalau kita ingin keadilan, jangan kita bawa api ke meja perundingan," ucapnya dengan nada rendah, tapi cukup kuat untuk menembus kericuhan. Fadli menoleh dengan sorot mata penuh amarah, namun ia akhirnya kembali duduk. Suasana masih panas, tapi ketegangan sedikit terkendali. Gibran menatapnya lekat-lekat, lalu menambahkan, "Saya paham kemarahan kalian, tapi jika kita tidak bisa mengendalikan diri, lawan kita akan menertawakan kita. Jangan biarkan perjuangan kalian dipandang sebagai keributan belaka." Raka, sang ketua forum, mengambil alih suasana. Ia menepuk bahu Fadli, lalu menatap seluruh perwakilan. "Kawan-kawan, kita sudah sejauh ini. Jangan rusak pertemuan dengan emosi. Ingat, di luar sana ribuan saudara kita menunggu kabar. Jangan sampai mereka kecewa karena kita gagal menjaga kendali." Kata-katanya berhasil meredam bara yang hampir membakar rapat. Di luar gedung, sorakan massa justru semakin menggelegar, seakan ikut merasakan ketegangan di dalam ruangan. Yel-yel mereka berubah lebih keras, seperti guntur yang memaksa awan hitam menumpahkan hujan. Gibran mendengar itu jelas, dan ia tahu, setiap keputusan yang diambil di ruangan ini bisa memicu gelombang yang lebih besar di jalanan. Gibran kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih dalam. "Kalau kalian ingin perubahan nyata, mari kita tempuh jalannya bersama. Tapi saya tegaskan, tidak akan ada hasil jika meja ini berubah jadi medan perang. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Kata-kata itu terdengar seperti peringatan sekaligus ajakan. Fadli masih terlihat gelisah, namun perlahan ia menundukkan kepala. Tangannya yang tadi mengepal kini menggenggam lutut, berusaha meredakan emosi. Sementara perwakilan lain mulai mengangguk pelan, tanda bahwa mereka siap melanjutkan pembicaraan ke arah yang lebih konstruktif. Raka menoleh pada Gibran. "Baiklah, mari kita bicarakan langkah konkret. Jangan lagi saling uji kesabaran. Yang kami butuhkan adalah kepastian, bukan janji-janji baru."
Ucapannya membuat suasana kembali fokus pada tujuan utama. Gibran mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan kedua tangannya di atas meja. Kalau begitu, mari kita bentuk tim bersama, yang akan mengawal kasus ini dan menyusun regulasi. Kalian akan duduk bersama pejabat terkait, tidak lagi menunggu kabar dari luar. Kalimat itu membuat beberapa perwakilan saling menatap, ada harapan baru yang perlahan muncul di wajah mereka. Ketegangan memang belum sepenuhnya hilang, tapi percikan api mulai berubah menjadi bara yang bisa diarahkan. Pertemuan yang hampir berujung ricuh kini menemukan jalur untuk kembali berjalan. Namun semua yang hadir tahu, jalan ini masih panjang dan penuh jebakan, dan kesepakatan yang ditawarkan Gibran hanya awal dari perjalanan berat yang menanti. Malam itu angin berembus lebih dingin dari biasanya. Raka duduk di ruang kerjanya dengan lampu yang hanya menyala setengah redup, cahaya temaram itu membuat bayangan di dinding seakan bergerak mengikuti setiap detak jam. Di tangannya, ia menggenggam foto lama yang sudah mulai pudar warnanya, sebuah potret masa lalu yang selama ini ia sembunyikan di dalam laci terdalam. Tatapannya kosong, seolah terseret kembali ke sebuah peristiwa yang belum tuntas ia pahami. Di luar rumah, hujan turun pelan namun pasti, menambah suasana sepi yang menekan. Raka merasa setiap tetes air yang jatuh ke tanah membawa pesan rahasia, seakan alam mencoba berkomunikasi dengannya. Ia menutup mata, mengatur napas, lalu membuka kembali foto itu. Ada wajah seseorang yang dulu sangat berarti baginya, namun kini hanya meninggalkan tanda tanya besar yang tak terjawab. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersadar. Maya muncul, membawa secangkir teh hangat. Wanita itu memperhatikan Raka dengan tatapan penuh cemas, seolah tahu betul ada sesuatu yang tak beres. "Kamu masih memikirkan itu lagi, ya?" tanyanya lirih. Raka hanya tersenyum tipis tanpa menjawab, menaruh foto itu ke meja, lalu menatap keluar jendela. Maya duduk di hadapannya, mencoba membaca ekspresi yang tak banyak berubah sejak beberapa hari terakhir. "Kamu tahu, semakin lama kamu menyimpannya sendiri, semakin berat rasanya. Mungkin sudah saatnya kamu bicara," ucapnya lembut. Raka menghela napas panjang, seakan menimbang ribuan kata yang ingin diucapkan namun tertahan di kerongkongan. Akhirnya, ia berbisik, "Ada sesuatu yang harus kuceritakan, tapi aku takut jika ini malah membuka luka lama." Maya menatapnya serius, tanpa berkedip. "Aku di sini bukan untuk menghakimi. Apapun yang kamu simpan, aku siap mendengar," katanya mantap. Raka terdiam sejenak, meneguk teh hangat itu, lalu menatap Maya dengan mata yang sedikit berair. "Foto ini," katanya sambil mengangkat potret pudar itu, "bukan sekadar kenangan. Ada cerita di baliknya yang membuatku terus dihantui." Maya mengernyit, lalu mengambil foto itu untuk melihat lebih dekat. "Siapa dia?" tanyanya pelan. Raka terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menjawab, "Orang yang dulu mengubah jalan hidupku, tapi juga meninggalkan luka paling dalam." Maya meletakkan foto itu di meja, lalu menggenggam tangan Raka erat. "Kalau memang dia penting, ceritakanlah. Jangan biarkan masa lalu terus mengikatmu." Raka menunduk, merasakan kekuatan dari genggaman itu, lalu menutup matanya sejenak. Dalam pikirannya, potongan-potongan kenangan kembali menyeruak, bercampur antara cahaya dan bayangan. Ia mulai menceritakan kisah yang selama ini ia simpan rapat. Tentang malam ketika ia bertemu dengan orang itu untuk pertama kali, tentang janji-janji yang pernah terucap, hingga sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Maya mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela sedikit pun, hanya sesekali mengusap jemarinya agar Raka merasa tenang. Suara hujan makin deras, seakan menjadi latar musik dari cerita yang perlahan mengalir. Setiap kata yang keluar dari bibir Raka membuat suasana semakin berat, tapi sekaligus melepaskan beban yang lama terkunci. Sesekali ia berhenti, menatap Maya, lalu kembali menunduk, takut melihat reaksi yang akan muncul. Namun Maya tetap tenang, wajahnya hanya memancarkan empati. "Kamu tidak sendiri," ucapnya saat Raka mulai terisak. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuat Raka merasa sedikit lebih ringan. Ia mengusap matanya, lalu melanjutkan cerita hingga titik di mana semua mulai berantakan. Ketika kisah itu akhirnya sampai pada bagian paling gelap, Raka menarik napas panjang. "Aku tahu, setelah ini, segalanya mungkin tak akan sama lagi, tapi aku sudah lelah menyimpannya sendiri." Maya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu mengangguk.
Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan baru. Rahasia yang selama ini terkubur perlahan mulai terungkap, membuka jalan menuju misteri yang lebih besar. Dan di luar sana, hujan terus turun, seolah ikut menyucikan luka-luka lama yang mulai terbuka kembali. Langkah Sahroni makin berat saat ia menuruni tangga gedung tua tempat ia menyembunyikan flash disk itu. Bayangan tentang pertemuan rahasia tadi masih melekat di kepalanya, seakan gema percakapan orang-orang misterius itu terus berulang di telinganya. Ia tahu, malam itu ia tidak hanya sekadar menemukan sebuah benda kecil berisi data, melainkan sebuah pintu menuju rahasia besar yang bisa mengguncang banyak pihak. Perasaan was-was semakin menekan dadanya, namun ada tekad yang mendorongnya untuk tidak berhenti di tengah jalan. Di luar gedung, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sahroni merapatkan jaketnya sambil menyalakan rokok. Asap yang ia hembuskan seolah bercampur dengan kabut tipis yang turun dari langit. Ia menatap jalanan yang sepi, hanya terdengar deru mesin kendaraan sesekali melintas. Ia sadar, setiap langkahnya mulai diawasi, entah oleh siapa. Perasaan itu bukan sekadar firasat, melainkan intuisi yang sudah lama ia asah sejak terlibat dalam berbagai urusan berbahaya. Sambil berjalan menuju motornya, ia sempat meraba saku jaket tempat flash disk itu ia simpan. Benda kecil itu kini terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Di benaknya, muncul pertanyaan yang sama berulang kali, apa isi sebenarnya dari file tersebut? Apakah benar berhubungan dengan skandal besar yang disebut-sebut bisa menumbangkan para pejabat berkuasa? Ataukah hanya jebakan yang sengaja dipasang untuk menyeretnya ke jurang masalah? Sesampainya di atas motor, ia menyalakan mesin, tapi belum sempat menarik gas, matanya menangkap bayangan seseorang berdiri di ujung jalan. Sosok itu hanya diam menatapnya, dengan wajah yang samar tertutup gelap. Sahroni terdiam sejenak, jantungnya berdegup semakin cepat. Tanpa pikir panjang, ia memutar gas dan melajukan motor secepat mungkin, meninggalkan sosok misterius itu di belakang. Namun, perasaan dikejar tak hilang begitu saja. Di spion motornya, ia melihat lampu kendaraan lain mengikuti dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Sahroni menambah kecepatan, melintasi jalanan sempit dan gang-gang berkelok yang biasa ia gunakan untuk menghindari patroli. Tapi anehnya, kendaraan itu tetap menempel, seolah tahu setiap jalur yang ia pilih. Di persimpangan kecil, Sahroni berhenti mendadak, mematikan lampu motor, lalu masuk ke gang gelap. Ia menahan napas, mencoba menyatu dengan kegelapan. Dari kejauhan, suara mesin kendaraan itu terdengar melewati jalur utama, membuatnya sedikit lega. Ia tahu, malam ini ia baru saja lolos dari ancaman yang tak terlihat. Tapi dalam hatinya, ia sadar ancaman itu hanya tertunda, bukan hilang. Ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Sebaliknya, ia menuju sebuah warnet tua di pinggir kota, tempat yang sudah jarang dikunjungi orang. Di sana, ia menyalakan salah satu komputer usang dan memasukkan flash disk itu. Layar menampilkan sejumlah folder dengan nama acak, tapi salah satunya mencuri perhatiannya, Operasi Senyap. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia membuka folder itu. Deretan dokumen, rekaman suara, hingga video terpampang jelas. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas gambaran betapa besar konspirasi yang tengah ia hadapi. Ada nama-nama pejabat penting, pengusaha besar, bahkan orang-orang yang tak pernah ia duga sebelumnya terlibat dalam jaringan itu. Sahroni bersandar di kursi, matanya menatap layar tanpa berkedip. Perasaan campur aduk melanda dirinya, antara marah, takut, dan tak percaya. Semua data itu adalah bukti nyata bahwa negeri ini tengah dikuasai oleh segelintir orang yang bermain di balik layar. Flash disk itu bukan sekadar barang bukti, melainkan senjata yang bisa membuka semua kedok. Namun sebelum ia sempat menyimpan kembali data tersebut, layar komputer tiba-tiba mati. Sahroni tersentak, menoleh ke kanan dan kiri. Lampu warnet masih menyala, tapi hanya komputernya yang padam. Detik berikutnya, suara langkah kaki terdengar dari pintu masuk. Ada seseorang yang baru saja masuk tanpa membuka suara. Ia segera mencabut flash disk dari port USB, menyimpannya di saku, lalu berdiri bersiap menghadapi siapapun yang datang. Nafasnya memburu, sementara jemarinya mengepal erat. Saat pintu terbuka, sosok itu berdiri dengan senyum samar, seolah sudah menunggu pertemuan ini sejak lama. Sepertinya kau sudah melihat terlalu banyak,
Sahroni, ucap sosok itu dengan suara tenang, namun penuh ancaman. Sahroni terdiam, mencoba membaca situasi. Malam itu ia sadar, jalan yang ia pilih semakin dalam menyeretnya ke pusaran bahaya. Flash disk di sakunya kini menjadi taruhan hidupnya, dan ia tahu, mulai dari sini, tidak ada jalan untuk kembali.